pangkalnya tebal dan juga pangkal ini kecil, dia ringan dalam berperang misalkan. Dari dan salam budaya, berjumpa lagi dengan saya Pius di channel Ukir Mandau Dayak. Pada video kali ini saya akan membahas 10 fakta tentang bilah mandau. Mungkin di sini saya akan berbeda sedikit, mungkin ada perbedaan dengan teman-teman Dayak lain. Saya harap maklum karena ini dari sisi Dayak Benua, pengalaman saya sebagai pengukir, ini cerita dari datuk saya, kakek saya, ayah saya. Beliau adalah guru pengukir saya dan juga sampai pengukir-pengukir lainnya dari Dayak Benua. Jadi saya merangkum ini berdasarkan dari suku kami Dayak Benua. Mungkin ada perbedaan dengan Dayak lain dari nama atau penyebutan, atau mungkin Dayak kami bukan seperti itu. Itu diharap maklum karena itulah keragaman dari budaya Dayak, karena Dayak itu ada ratusan lebih. Jadi kaya akan budaya, jadi agak berbeda-beda, pasti ada perbedaan itu, tapi secara umum pasti banyak kesamaan juga. Oke, kita langsung pada fakta atau mitos yang pertama. Bentuk bilah tua itu seperti apa? Dari pengalaman saya seperti ini. Kalau bilah mandau tua itu dia tuh pasti tebal di sini, pangkalnya tebal dan juga pangkal ini kecil, tidak besar, pangkalnya kecil tebal dan dia runcing ke ujung. Gunanya kenapa? Kalau runcing ke ujung itu walaupun panjang dia ringan, gitu. Dia ringan dalam berperang, namanya dulu berperang, seperti itu. Dia ringan, jadi dalam menggunakan itu sangat ringan, seperti itu teman-teman. Dan juga kalau mandau kerja contohnya seperti ini. Ini termasuk mandau kerja. Dia itu tebal di pangkal dan tebal juga ke ujung. Tebal juga kan? Tebal di sini juga tebal di sini karena dia digunakan khusus untuk bekerja. Jadi dia digunakan bekerja untuk memotong kayu, untuk memotong hal-hal yang keras, misalnya apa itu. Jadi dia memerlukan ayunan itu. Kalau tebal itu kan dia lebih kuat menantang, tapi kalau untuk digunakan dia tidak leluasa, dia berat gitu. Jadi gitu. Tapi kalau saya jumpai sih mandau tua itu cenderung seperti itu, mungkin sekitar 80% lah, 90%. Tapi saya pernah juga sih menyumpai berapa biji ya, dia tebal di sini juga dan tebal juga di sini, tapi sangat jarang. Paling sering ketemu yang memang tebal di sini dan tipis ke ujung, seperti itu teman-teman. Kalau ini dari pengalaman saya selama saya ngukir, dari saya kecil sampai sekarang, saya sering menjumpai mandau tua itu seperti itu. Kedua, bagaimana sih orang dulu itu mengukur bilah mandau untuk seseorang yang pengguna gitu. Misalnya saya mau bikin mandau nih, bagaimana sih cara mengukurnya biar mandau ini diingin dengan saya, cocok dengan saya. Nah itu sih mempunyai metode yang bermacam-macam sih. Ada, ini kan menurut kepercayaan dari suku Dayak, mungkin Dayak lain mungkin bermacam-macam. Tapi yang pernah saya ketahui itu, kalau kami itu ada yang lingkaran kepala, seberapa panjang lingkaran kepala itu yang cocok untuk dia pakai. Ada juga dia ambil dari jari, berapa jari ini ada hitungannya gitu. Nah habis itu ada juga dari panjang, macam-macam sih, ada siku juga, ada macam-macam. Nah itu tergantung dari yang mana mau dipakai, dan juga ada teknik atau caranya untuk mengukur gitu teman-teman. Tapi mungkin agak berbeda dengan suku Dayak lain. Kalau ini dari sisi suku Dayak Benua seperti itu. Tapi kalau saya sekarang ini buat sering juga sih, kalau nggak ikut pakem itu, hanya teman-teman mau, dia langsung bilang saya mau 50 cm, saya mau 45 cm. Nah seperti itu. Jadi saya langsung ikut dari keinginan teman-teman gitu. Dan juga pengalaman saya juga sih, kalau mandau tua itu tidak pernah ada yang panjang. Saya belum menjumpai sih mandau itu ada yang panjang 1 meter, yang tua sih. Kalau yang baru sih saya sering menjumpai 80 cm. Kalau tua dulu panjangnya itu sekitar 43
45. Nah seperti ini 50 sampai 55. Itu paling saya sering jumpai. Tidak pernah saya ketemu mandau tua itu ada yang 40 70 cm 80 cm ya, saya belum menjumpai. Mungkin teman-teman ada mungkin menjumpai mandau sepanjang itu. Tapi kalau untuk mandau yang efektif digunakan itu ya sekitar 44, 40, 43, 45 sampai 50 sampai 53, 50. Itu sering saya jumpai, itu saya ukur. Ketiga, mandau tua itu ini cerita dari kakek atau buyut saya yang ya saya dengar, pengalaman saya dari ayah saya juga, dari tetua suku Dayak Benua itu mengatakan bahwa kalau mandau tua itu pangkalnya itu tidak dililit seperti ini. Nah ini kan dililit nih. Bilangnya kalau tua betul dulu, bilangnya pangkal ini tidak ada yang lilitan seperti ini. Dia kayak itu ya, dipotong gitu aja, tidak ada lilitan kayak gini. Dia hanya tidak ada lilitan, dia hanya dipotong seperti ini aja. Nah seperti ini aja, tapi biasanya dia lebih besar. Misalnya gini, pangkal dia lebih besar gitu, tanpa lilitan itu besar. Nah, saya berapa kali menemukan ngerehab mandau tua itu seperti itu, dia pasti besar. Tapi biasanya sih mandau seperti itu pasti polos. Nah, gitu. Kebanyakan sih polos, lebih besar, nggak ada lilitan. Itu dipercaya orang tua dulu dari kami itu bilang itu mandau itu kalau sangat tua, dan sekarang sih baru-baru mereka mengetahui teknik untuk melilit ini. Nah sekarang jadi rata-rata mandau itu ada lilitan seperti ini gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemui mandau tua pas dicabut bilahnya ternyata dia tidak ada lilitan ini pasti orang tua dulu belum mengenal ada ini, jadi itu mandau itu pasti tua. Keempat itu mandau tua itu ada yang berpanjar, ini namanya berpanjar seperti ini. Ada juga mandau tua itu yang polos. Nah kalau ini kan berpanjar. Kalau kami dari Benua itu yang polos itu besi purut namanya, besi purut, ciri khas kami dari Benua. Tapi kalau Dayak lain kan berbeda-beda lagi ciri khasnya apa. Misalnya saya pernah dengar juga Dayak besi batu, ada juga besi mantike. Nah, kalau kami Dayak Benua itu namanya besi purut. Besi purut itu dia polos biasanya, dia polos. Dan juga besinya itu ada kayak lapisan-lapisan gitu. Di mandau polos tuh ada yang pancuk satu seperti ini, ada pancuk dua, ada pancuk tiga seperti itu. Kalau kami Benua seperti itu. Kelima, kalau dibandingkan sejarah mandau tua dengan mandau tua itu, mandau polos dengan mandau berpanjar itu, yang tua itu kalau membandingkan umurnya, kalau mandau polos itu lebih tua dari mandau yang berpanjar, karena mandau polos itu sebelum menemukan mandau berpanjar ini, teknik berpanjar, teknik mukir, teknik bikin titik ini, itu dulu tuh belum ada. Dulu tuh ada yang polos, dulu tuh polos aja mandaunya. Jadi kalau ceritanya mandau dulu yang tua itu kebanyakan yang polos itu lebih tua dari yang berpanjar seperti ini, karena dulu kan tidak mengenal seperti ini, sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mandaunya seperti ini, tua. Nah jadi pas ada pengaruh budaya dari mana, pengaruh budaya itu barulah mengenal ada titik kuningan, ada titik ukiran seperti ini, ada panjarnya, dan ada ukiran di sini. Nah itu yang seperti ini juga bukan tidak tua juga sih, ratusan tahun misalnya. Tapi kan kalau diikuti sejarah, lebih tua yang polos ini muncul mandau itu dari ukiran. Setelah itu ada pengaruh budaya dari luar, nah barulah ada pengaruh budaya lah misalnya, jadi barulah mengenal teknik ukiran yang tinggi seperti itu teman-teman. Dan titik mandau ini kan banyak teman-teman komen, ini jumlah titik ini jumlah korban dari mandau itu. Nah, misalnya itu enggak, seperti ini kan ada 120, ini ada 120 titiknya saya hitung. Bukannya ini korban dari 120 korban terima, bukan, ini hanya seni dari awal buat. Dia awal buat itu kan seni. Nah, ada yang 100, ada yang 1 baris, ada yang 2 baris, dan ada yang 3 baris, dan ini itu adalah seni dari mandau ini. Jadi ada tingkat-tingkatannya seni seperti ini. Berarti
kastanya seperti lebih bagus lagi, lebih tinggi gitu. Isi dari titik kuningan ini bermacam-macam. Kenapa? Kan ada teman-teman kan mengisi titik kuningan ini kan ada yang dari ini perak, kalau ini kayaknya ini perak, ada dari emas, ada dari tembaga, ada dari kuningan, ada dari yuasa. Itu dipercaya kalau diisi dengan bermacam-macam bahan itu bisa mandau ini mempunyai energi lain dan khasiat lain yang dipercaya dari dari yang memakai, dan juga bisa membuka kekebalan musuh. Itu yang dipercaya dari yang itu kan tergantung kepercayaan teman-teman, dan juga itu cerita dari tetua kami Dayak Benua seperti itu sih. Dan juga ke-8 ada juga yang mengatakan tanda garis itu di Bila Mandau itu menandakan jumlah korban. Itu sering juga saya dengar, dan juga saya pernah juga didengar dari tetua kami Dayak Benua. Tapi itu kan tergantung kepercayaan dan termasuk mitos lah. Tapi seperti ini kan ada garis 2, tapi kita tidak tahu seperti apa sejarahnya. Tapi kan ada juga sih orang bikin mandau dari awal sudah bikin garis ini, karena mandau baru tuh mereka bikin garis di sini 2, di sini 2, di sini 3, sudah dibikin. Jadi itu bisa dipercaya, termasuk ya kepercayaan atau mitos dari kita suku Dayak gitu. Seperti itu teman-teman. Mandau tua dipercaya beracun. Orang tua itu sering bilang itu bius kalau buka mandau tua. Hati-hati bilangnya pegang mandau tua, itu bilangnya bukanya sampai luka, karena mandau tua terutama seperti besi purut. Kami Dayak Benua tuh kan besi purut tuh bilang, apalagi itu dipercaya jangan sampai kena luka tangan, bilangnya itu sangat beracun karena itu percampuran dari beberapa bahan. Jadi kalau luka itu biasanya darahnya banyak gitu, bilang berbisa, dan itu sangat dipercaya. Seperti kami Dayak Benua, seperti besi purut itu kami percaya berbahaya. Kalau luka itu dia sangat beracun seperti itu teman-teman. Dan juga mungkin besi-besi dari daerah lain juga yang tua juga ya sama mungkin seperti itu, dan sangat berbahaya karena ada juga mereka nenek moyang dulu masang di bilah itu dipasang racun gitu biar lebih kalau dalam berperang gitu, jadi lebih berbahaya seperti itu. Tapi kalau bilah tua seperti besi purut itu memang kalau kami Benua percaya seperti itu, memang luka itu yang makanya pegang mandau itu hati-hati, jangan sampai luka kita kena kita gitu. Seperti itu teman-teman. Dulu membuat bilah itu sangat susah. Contoh besi purut, kami Dayak Benua itu kan besi purut. Ciri khasnya itu D itu purut 5, purut 7, purut 9. Itu purut 5 itu berarti dia percampuran dari 5 besi, bahan besi, bisa bahan besi itu perak, baja, batu, dan mungkin bahan-bahan apa lagi gitu. Misalnya 7 itu percampuran juga dari 7 bahan, kalau 9 itu 9 bahan. Jadi itu digabung, dimasak dengan proses tertentu, ritual adat, puasa misalnya gitu yang menempa itu. Jadi mereka proses dari ini menggabungkan, besok lagi bikin ritual Dayaknya lagi baru. Betapa susahnya bikin, habis itu barulah ditempa. Itu prosesnya membutuhkan waktu berhari-hari, membutuhkan ritual tertentu. Mereka melakukan misalnya puasa seperti itu, jadi sangat susah sekali kalau dulu. Kalau sekarang ya sangat mudah, tinggal kita cari besi per, besi bearing, besi barsingso, tinggal ditempa, sangat mudah sekarang bahan-bahannya. Tapi dulu sangat susah, tetapi kualitas dulu bilahnya tidak mudah berkarat. Kalau per itu kan cepat berkarat, tapi kalau bilah dulu tuh tidak mudah berkarat teman-teman. Bilah mandau itu ada mandau kiri dan mandau kanan. Dia ini tidak seperti samurai. Kalau samurai itu kan kiri kanan atau golok tuh, jadi bisa digunakan tangan kiri, bisa digunakan tangan kanan. Kalau mandau ini dia seperti ini untuk tangan kanan, jadi dia sebelah sini rata, bisa juga nih melengkung kan, sebelah sini yang melengkung, sebelah sini rata, misalnya melengkung, jadi ini digunakan tangan kanan. Nah kalau untuk tangan kiri itu di sebelah sini rata, di sini melengkung, kebalikannya seperti teman-teman. Nah kalau ini contoh yang kanan, ini kanan, kalau yang kiri kebalikan teman.
Mungkin teman-teman paham ya penjelasan saya. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kita kali ini. Salam budaya, tabe piari.